Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Fauzi Samsul Bahri. Pada sore hari ini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran yang berkaitan dengan media language learning, yaitu media yang lebih terkhusus kepada media yang akan digunakan dari mulai high tech, low tech ataupun tanpa media sama sekali. Kita memberikan beberapa opsi ya. Dalam rangka pemenuhan UAS mata kuliah media language learning yang diampu oleh dosen Bapak Dada Nugraha MPD. Oke, saya mengambil sampel sekolah di sebuah madrasah. Kita proyeksikan sekolah itu di sebuah perkampungan yang mulai ada perkembangan di mana masih banyak menggunakan manual, tapi sudah ada internet sehingga kita bisa mengeksplorasi pembelajaran dengan berbagai macam aplikasi. Untuk kelas 10 SMA, judulnya adalah News Item Text, mata pelajaran tentunya bahasa Inggris. Topiknya adalah berita tentang pandemi corona di Indonesia. Alokasi waktu itu fleksibel ya. Saya menyenangkan waktu 40 menit ya, 2 kali type 2 kali 20 menit. Kompetensi intinya adalah membedakan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, beberapa teks news item dan teks tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait berita sederhana dari koran, radio, TV sesuai dengan konteks penggunaannya. Nanti kita akan menggunakan beberapa macam media, entah itu TV media yang akan ditampilkan proyektor, ataupun kalau low tech kita menggunakan printed media seperti koran gitu. Menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks news item, lisan dan tulis dalam bentuk cerita sederhana koran, radio atau TV. Kompetensi data dasar dan indikator. 3.4.1 mengidentifikasi pengertian dan fungsi teks news item. Tentu ini harus paham dulu kan pengertiannya, fungsi teks news item. Konsep dari materi ini harus paham dulu. Terus menyebutkan generic structure dari teks news item. Ya, mendeskripsikan unsur kebahasaan yang ada past tense, adverb, synonym, ada quotation dan etc. Menyusun layout teks news item dengan struktur yang benar. Tujuan pembelajaran. Siswa mampu mengidentifikasi gambaran umum teks tulis berbentuk news item dengan benar, mengidentifikasi informasi tertentu dalam teks berbentuk news item dengan benar, mengidentifikasi informasi tersurat dan tersirat dalam teks tulis berbentuk news item dengan benar, menyimpulkan peristiwa dalam teks tulis berbentuk news item secara singkat dan berterima. Materi pembelajaran, fungsi sosial, menyampaikan informasi kepada pembaca, pemirsa, pendengar berita yang menarik dan layak menjadi berita dan dengan cara pemberitaan yang mengundang perhatian. Struktur teks ya, dari struktur teks itu kejadian menarik seperti ringkasan kejadian dan peristiwa dan kegiatan. Ada uraian kejadian peristiwa secara rinci, pihak terlibat, terkait. Jadi paham gitu, karena kan ini sangat mudah news item, jadi harus dan sangat kecil cakupannya. Jadi diusahakan si siswa tuh paham sampai ke detail-detailnya, menyebut sumber berita, komentar, pernyataan, pendapat dari pihak terlibat, saksi, pihak berwenang, ahli dan sebagainya tentang yang diberitakan. Unsur kebahasaan. Kata dan ungkapan yang menarik perhatian tentang isi berita pada judul headline. Ya, atau headline. Penghilangan kata-kata fungsional atau gramatikal, de, kata kerja bantu dan lain-lain. Kalimat langsung dengan kutipan dan kalimat tidak langsung, kalimat pasif tentunya kan akan mewartakan berita dari source atau dari sumber, adverbial perasa dan preposial tentang waktu, tempat, dan acara. Tentu ketika menjelaskan tentang berita harus ada waktu, tempat, dan acara, ejaan dan tulisan tangan yang cetak, jelas, dan rapi. Ucapan, tekanan, intonasi ketika mempresentasikan secara lisan. Metode pembelajarannya adalah metode ilmiah ya, scientific approach, pendekatan yang digunakannya gitu. Media dan alat sumber pembelajaran, ada media manual seperti whiteboard, board marker, picture, print text maksudnya, dan ada juga media elektronik yang bisa dibilang high tech seperti laptop, infocus, projector, LED TV, Google Classroom, Padlet, dan Kahoot yang akan menunjang pembelajaran. Sekarang kita masuk ke langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu pendahuluan. Guru masuk kelas dan menyapa siswa seperti biasa ya. Guru mengajak siswa untuk berdoa karena harus menanamkan nilai-nilai keagamaan. Berdoa adalah hal yang wajib. Guru bercerita tentang kabar terkini sebagai welcoming speech ya. Sekarang kan kabarnya tentang corona ya. Jadi si guru tuh mengaitkan pembelajaran ini dengan konteks yang dihadapi oleh anak-anak supaya
anak-anak bisa lebih relate dengan kontak dengan dengan pembelajaran. Ini tidak menggunakan media yang apapun karena guru masih solo di sini, masih dia berbicara dengan sendirinya. Sekarang yang masuk ke inti, siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok yang sudah dibagikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, ini pertemuan sebelumnya juga kan bikin tugas nih, dikirim di Padlet. Nah, kelompoknya itu sebagaimana yang eh, telah tertera di Padlet di pertemuan sebelumnya gitu. Atau low tech-nya kita bisa menggunakan papan tulis gitu, tulis ataupun ya tinggal disebutkan aja lah kamu kelompok ini kan udah disebutkan di pertemuan sebelumnya. Dalam bentuk kelompok, siswa diperlihatkan tayangan tentang news item berkaitan dengan topik pandemik virus corona di Indonesia. Secara tidak langsung siswa memahami konsep dari news item gitu kan. High-tech-nya nanti ditampilkan LCD proyektor, TV ataupun yang semisal. Kalaupun tidak ada low tech, yaitu menggunakan printed media seperti koran ataupun surat kabar. Nah, kalau ini ditampilkan, kalau low tech kita bagikan, kemudian dicoret-coret lah sama siswa gitu di hasil fotokopian. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang struktur news item yang disertai contoh teks news item. Nah, guru menerangkan nih menggunakan proyektor gitu, memperlihatkan slide gitu kan. Kalau tidak ada pun guru menggunakan low tech media, itu menggunakan papan tulis. Dan siswa dibagi teks news item setiap kelompok untuk kemudian bersama-sama menentukan generik struktur dan unsur-unsur kebahasaan dalam teks news item. Kalau high tech nih menggunakan Google Classroom, jadi dikirim si tugasnya itu ke Google Classroom, dikasih waktu nanti dikumpulkan gitu kan. Kalau tag printed media ya sepertilah pakai seperti tadi pakai surat fotokopian gitu. Siswa secara berkelompok dikondisikan untuk membuat layout news item dan kemudian ditugaskan untuk selanjutnya dipresentasikan. Setelah itu per kelompok tadi setelah Google Classroom, siswa menulis nilai layout dulu biar enak nulisnya di kertas saja, media tetap menggunakan media kertas, kemudian difotokan, dikirim ke Padlet, ditampilkan nanti oleh guru di di proyektor gitu. Jadi bisa dikoreksi langsung bareng-bareng. Kalau low tech-nya ya menggunakan alat tulis biasa lah, nanti disetorkan kepada guru dan dibahas secara bersama-sama gitu kan. Tidak lupa siswa juga, karena kan langsung tertampil di Padlet kan, udah langsung tertampil di Padlet, siswa langsung mempresentasikan setiap kelompok gitu yang diwakili ataupun diwakili oleh beberapa orang dari setiap kelompoknya. Nah, sekarang penutup. Nah, guru melakukan evaluasi terhadap siswa gitu kan. Kalau high tech kita menggunakan Kahoot, ada pilihan ganda, ada true or false di dalam Kahoot tersebut. Yang terakhir ada siswa menyimpulkan hasil pembelajaran gitu kan. Ya, nanti dikirimkan lagi disimpulkan dan dicatat lah gitu. Guru mengajak siswa untuk berdoa sesuai pembelajaran. Nah, seperti itu rupanya kalau kegiatan pembelajaran sekarang. Instrumen penilaian pengetahuannya itu yang pertama, indikatornya siswa harus mengetahui menyebutkan konsep, generik, struktur dan unsur kebahasaan dalam teks item. Bisa berbentuk soal please mention about, explain about bla 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 gitu kan. Ini kita pengennya bentuknya lebih ke lisan gitu biar terlihat langsung kemampuan si murid. Membuat teks news item, write news dan membedah teks news item. Nanti nih kalau yang dua ini menggunakan tulisan ya tesnya. Ya, rupanya seperti itu RPP-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.